Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu saya, Bapak Suherdi, SPD SHMM. Perkenalkan, saya Brian Akbar dengan NIM 1705625013. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan yang berjudul Pembuatan Naskah Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang. Tujuan dari laporan ini adalah untuk menyusun contoh perjanjian pinjam-meminjam yang sesuai dengan hukum di Indonesia, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum bisnis. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Pinjam-meminjam merupakan hubungan hukum yang sering terjadi. Perjanjian tertulis diperlukan agar hak dan kewajiban para pihak jelas. Perjanjian memberikan kepastian hukum serta mengurangi resiko sengketa, yaitu penyusunan kontrak harus memenuhi ketentuan KUH Perdata agar sah dan juga mengikat. Rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana menyusun perjanjian yang sesuai hukum. Yang kedua ada bagaimana penerapan unsur-unsur kontrak. Dan yang ketiga, apakah klausulnya telah sesuai dengan hukum bisnis. Tujuannya yaitu yang pertama ada mengetahui penyusunan perjanjian yang sah. Yang kedua memahami unsur-unsur penting kontrak. Yang ketiga menganalisis kesesuaian klausul dengan hukum bisnis. Lalu ada dasar hukumnya, yaitu dasar hukum yang digunakan adalah yang pertama ada KUH Perdata pasal 1313 tentang pengertian perjanjian, pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian, pasal 1338 tentang asas pasca sunt servanda, pasal 1754 sampai 1769 mengenai pinjam meminjam, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur pelindungan konsumen khususnya prinsip etikat baik, keterbukaan, keadilan, perlindungan hak para pihak, asas hukum perjanjian, kebebasan berkontrak, konsensualisme, itikat baik, kepastian hukum, keseimbangan. Lalu ada naskah perjanjian, yaitu yang pertama ada isi pokok perjanjian meliputi identitas, kreditur, dan juga debitur, tujuan dibuatnya perjanjian, objek pinjaman sebesar 50 juta, hak dan kewajiban masing-masing pihak, tata cara pembayaran selama 10 bulan, jangka waktu perjanjian, klausul force majeure, ketentuan wan prestasi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah terlebih dahulu, penandatanganan oleh kedua pihak, dan juga saksi. Untuk naskah perjanjian ini sendiri, saya sudah membuatkan contoh kasus ketika secara nyata atau terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum Steve. Sorry, gue ganggu nggak? Waalaikumsalam. Woi Don, apa kabar Don? Aman aja, nggak apa-apa, nggak ganggu kok. Ya, jadi gue kesini mau ngajuin pinjaman. Soalnya gue mau bikin usaha, tapi modal gue kurang sedikit. Kira-kira lu bisa bantuin nggak? Oh, emangnya lu butuh dana berapa? Gue butuh kurang lebih 50 juta. Soalnya buat beli bahan baku sama peralatan buat pengapin lagi. Mana buat usaha? Kalau buat usaha gue bisa nih bantuin lo, tapi gue mau kita buat perjanjian tertulis biar kita bisa tahu hak dan kewajiban kita. Gimana? Oke, nggak apa-apa, gue juga setuju, karena dengan adanya perjanjian tertulis itu bisa kita sama-sama tahu ketentuan hukum buat kita itu gimana. Oke, tapi sebelum kita bikin perjanjian, gimana kalau kita saling sebutin identitas kita dulu? Nanti biar gue catat. Contohnya kayak gue, nama saya Stephen Laguna, lahir di Surabaya tanggal 21 Mei tahun 1980. Alamat saya sekarang di Surabaya di Jalan Taman Anggrek 25. Nama saya Doni, lahir di Jakarta tanggal 1 Januari 1983. Saat ini saya tinggal di Surabaya, Jalan Taman Literasi nomor 19. Oh iya, tapi lu tahu nggak sih tujuannya kenapa gue bikin perjanjian dulu sebelum peminjaman? Ya karena biar perjanjian ini tuh punya dasar hukum yang jelas, biar kita sama-sama enak gitu loh. Dan gue bisa memperoleh pinjaman secara resmi dan juga tahu kewajiban apa aja yang harus gue penuhi. Oke, jadi objek di sini itu uang sebesar 50 juta rupiah ya. Yang nanti mungkin bakal gue transfer kalau kita udah selesai bikin surat perjanjian ini. Gimana? Oke, gue akan terima dan akan gunain itu sepenuhnya buat modal usaha gue. Iya, kalau soal hak kewajiban, hak gue di sini itu menerima kembali uang yang gue pinjemin ke lu secara penuh dan juga tepat waktu. Tapi kewajiban gue di sini adalah memberi dana pinjaman ke lu itu pas 50 juta nggak dipotong apapun. Gimana? Berarti hak dan kewajiban gue di sini itu menerima dana pinjaman secara penuh sesuai kesepakatan, sama mengembalikan uang pinjaman secara penuh
tepat waktu, tidak telat, dan juga selalu memberi informasi jika ada kendala. Kalau misalnya gue ada kendala dalam proses pengembalian. Kalau soal ngebalikin, gimana kalau misalnya lu ngebalikin gue dalam waktu 10 bulan? Oke, gue setuju, berarti gue transfer 5 juta setiap bulan dan itu gue lakuin setiap tanggal 7. Gimana? Oke, boleh, karena pinjaman ini nggak ada bunga atau biaya tambahan lainnya. Jadi bukti transfer itu salah satu bukti pembayaran yang sah ya. Oke, berarti perjanjiannya berlaku mulai hari ini ya, dari 7 Juli 2026 sampai 10 bulan ke depan, itu bulan Mei 2027. Gimana? Setuju nggak? Oke, soal jangka waktu gue juga setuju. Oh iya, tapi gimana kalau misalnya nanti ada suatu kejadian bencana alam atau kejadian yang bisa membuat gue nggak bisa bayar? Gimana? Oke, kalau emang nanti ada suatu kejadian di luar kendali kita, contohnya ada bencana alam atau juga ada perubahan pemerintah yang bisa ngehambat kita buat ngebayar, itu nggak apa-apa, mungkin bisa kita musyawarahkan dulu ya, tapi tetap harus bikin secara tertulis paling lambat 7 hari setelah kejadian. Oke, gue setuju. Tapi kalau misalnya lu terlambat bayar tanpa alasan yang sah, itu gue mungkin bisa kasih peringatan 3 kali. Tapi kalau misalnya udah dikasih surat peringatan 3 kali sama lu dan gue masih tetap nggak bisa bayar, itu gimana? Kalau misalnya lu udah dikasih peringatan tapi tetap nggak bisa bayar, gue bakal nuntut lu sesuai perjanjian dan juga akan minta ganti rugi sesuai hukum yang jelas. Oke, kalau gitu gue paham konsekuensinya apa dan gue pasti bakal berusaha buat memenuhi kewajiban gue. Sama ini, kalau misalnya ada kejadian yang bikin kita berselisih atau perselisihan di antara kita, itu gimana? Oke, kalau misalnya terjadi perselisihan di antara kita selesaikan dulu secara kekeluargaan. Tapi kalau misalnya dalam 30 hari kita nggak nemu jalan tengahnya, mungkin sengketa ini akan diserahkan ke pengadilan biar ditindaklanjuti dan diselesaikan di sana. Gimana? Perjanjiannya udah dipahami? Kalau misalnya emang udah dipahami, nanti gue panggil sekretaris gue biar kita bisa tanda tangan kontraknya. Oke, gue setuju tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun. Oke, kalau udah dipahami, Cahyo, sini Cahyo. Ini Pak surat perjanjiannya dan juga saya akan jadi saksi untuk penandatanganan kontrak perjanjian ini. Oke, karena kita udah sama-sama sepakat dan kita juga mau tanda tangan, berarti perjanjiannya mulai berlaku dari sekarang ya. Setelah ini bakal gue transfer uangnya kamu. Oke, thank you ya Steve. Gue janji gue bakal ngebalikin tepat waktu dan juga nggak bakal bikin lu marah ke gue. Oke, sepakat Steve. Lalu yang berikutnya ada analisis klausul identitas para pihak sudah dicantumkan secara lengkap, memberikan kepastian mengenai subjek hukum, objek perjanjian nilai pinjaman jelas, memenuhi unsur objek tertentu dalam pasal 1320 KUH Perdata, hak dan juga kewajiban diatur secara seimbang, tidak ada pihak yang dirugikan, tata cara pembayaran, jadwal pembayaran yang jelas, dan juga bukti transfer dijadikan alat bukti pembayaran. Force majeure mengatur keadaan di luar kemampuan para pihak. Penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah prestasi. Debitur diberi 3 kali surat peringatan. Setelah itu dapat dilakukan tuntutan hukum. Penyelesaian sengketa diutamakan di musyawarah. Jika gagal diselesaikan melalui pengadilan negeri. Dan juga kesesuaian dengan pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian telah memenuhi kesepakatan para pihak kecakapan hukum objek tertentu, sebab hal yang halal sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Lalu ada kesimpulan nih, yaitu kesimpulan dari laporan ini adalah perjanjian tertulis memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Seluruh unsur penting kontrak telah dimuat secara lengkap. Perjanjian memenuhi syarat sah menurut pasal 1320 KUH Perdata. Isi perjanjian juga sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata sehingga mengikat para pihak layaknya undang-undang. Dengan demikian, perjanjian ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan hubungan hukum antara kreditur dan juga debitur. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan juga teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.